Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim. Ibu-ibu jamaah Al-Ikhlas yang saya hormati dan yang insyaallah senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada kesempatan sore hari ini kita semua bisa hadir di majelis ini kembali dalam rangka tawasul haq tanpa ada satu halangan apapun. Mudah-mudahan Allah senantiasa meringankan langkah kita untuk senantiasa berbuat kebaikan dan beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya sampai yaumul akhir. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kemarin kita membahas tentang sabar dan syukur sampai di sabar, tentang bab kesabaran itu. Jadi kemarin sudah dibahas terkait dengan sabar itu. Jadi kesabaran itu melaksanakan semua kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Itu akan diganjar 300 derajat. Kalau kita bersabar dalam menjalani kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bersabar meninggalkan hal yang diharamkan oleh Allah, maka dinaikkan derajatnya jadi 600. Terus kemudian kalau kesabaran kita diberi kesabaran dalam menghadapi musibah, maka derajatnya juga ditinggikan menjadi 900 derajat. Oleh karena itu yang namanya sabar itu tidak ada batasannya. Jadi sabar itu ya terus sabar. Isbiru wasobiru gitu, warobitu gitu ya. Terus sabar terus gitu ya. Tidak ada putus-putusnya. Walaupun kadang-kadang ya dengan sabar itu kita malah semakin tertekan gitu ya. Tapi ya pasti ada hikmah dari itu gitu ya. Pasti ada hikmah. Nah, ibu-ibu sekalian, karena kemarin sabar sudah kita bahas, maka pada kesempatan sore hari ini kita akan bahas terkait dengan syukur, ibu sekalian. Setelah sabar, sikap dan sifat utama lainnya di dalam diri seorang mukmin itu adalah syukur. Jadi ada banyak ayat di dalam Al-Quran itu yang bertutur tentang keutamaan dan keistimewaannya orang yang bersyukur. Terutama kemarin sudah kita sampaikan di surat Ibrahim, ayat yang ke-7. Ibrahim ayat yang ke-7 yang berbunyi wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, gitu nggih. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jadi kalau kita itu bersyukur kepada Allah, insya Allah nikmat-nikmat yang lain itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tapi kalau kita itu merasa kurang terus, gitu ya itu nanti
rasa syukurnya akan dihilangkan oleh Allah, sehingga muskonone wong kurang terus gitu ya. 1000 kurang, 100 kurang, 1 juta kurang, dan seterusnya sampai ke bertriliun-triliun gitu ya. Orang-orang yang hari ini para pejabat itu ya, terutama yang pada korupsi sampai triliunan, ratusan triliun itu kan orang yang tidak bersyukur gitu ya. Maksudnya kayak kita orang punya uang nggak banyak, rasanya nyaman lah Bu, nyaman gitu ya. Uang banyak mau apa, makan juga pakai sendok kan, nggak pakai sekop gitu ya. Kecuali makannya pakai sekop ya Bu, gitu. Makanya yang pakai sendok sedikit-sedikit itu. Nah itu kan karena orang-orang yang tidak bersyukur itu, sehingga wong kurang terus gitu ya. Nah setelah itu kemudian konangan KPK gitu ya, dihukumnya adabnya Allah sangatlah pedih gitu ya. Itu di dunia Mas ya, belum di akhirat. Nah ibu-ibu jamaah rahimakumullah, orang yang bersyukur di sini diterangkan, orang yang bersyukur adalah orang yang meyakini bahwa tidak ada yang memberi nikmat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun nikmat yang kita rasakan itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita itu sudah menyadari bahwa nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita secara detail itu, baik yang nikmat pada organ tubuh kita, kemudian pada ruh kita, dan semua yang kita butuhkan dalam kehidupan kita ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo mriki Bu. Semakin maju sekolah. Kita ulangi, jika kita itu telah menyadari nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita secara detail, jadi ada nikmat organ tubuh kita, ada nikmat ruh kita, dan semua yang kita butuhkan dalam kehidupan, maka kalau kita sadari itu, maka akan muncul kesenangan di dalam hati kita. Akan muncul kesenangan dalam hati kita. Sehingga merasa senantiasa bersama dengan Allah yang terus melimpahkan karunia-Nya kepada kita. Jadi ini keistimewaan bersyukur Ibu sekalian. Kalau kita itu senantiasa bersyukur, jadi nikmat syukurnya itu pertama adalah kepada diri kita, kepada organ tubuh kita ini. Yang pertama tuh, kita bangun tidur itu, semua organ tubuh itu bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya, itu nikmat yang luar biasa. Dikembalikan seperti semula, itu nikmat yang luar biasa. Sehingga kalau kita itu sudah menyadari itu dengan detail gitu, kalau di kitab ini dengan detail, maka kita akan merasa kita itu bersama dengan Allah. Jadi tidak ada orang kegalauan dalam hidup kita. Itu enggak ada kegalauan dengan hidup kita. Ya pikiran kita hanya bersyukur saja gitu. Diberi sedikit ya bersyukur, banyak ya tambah bersyukur gitu. Gitu. Jadi itu yang paling penting itu. Jadi nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita itu yang berupa organ tubuh kita, itu yang penting, yang perlu kita syukuri lebih awal gitu. Karena orang nggak punya harta, kalau dia sehat maka dia bisa mencari harta, rada duit, tapi sehat bisa golek duit. Tapi kalau punya uang, dia nggak sehat, maka uangnya akan habis untuk berobat gitu. Jadi ya milih nih, kon milih milih sing pertama sehat, oke duitnya gitu ya. Daripada duit oke ning ora sehat gitu ya. Aku ora milih, aku ning kon milih duitnya oke, ning sampean ora sehat gitu. Aku ora milih. Milih duitnya sithik gitu sehat gitu ya. Gitu. Jadi inilah pentingnya syukur Bapak Ibu sekalian. Jadi syukur dengan hati ini adalah menyembunyikan kebaikan dari semua makhluk gitu nggih. Jadi bukan digembor-gemborkan, bukan dipamer-pamerkan. Dihadirkan dengan apa? Dihadirkan tentunya dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada ulama yang mengatakan bahwa doa yang paling agung itu adalah
Ringan sekali. Nah, kita perbanyaklah membaca tahmid itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu luar biasa. Itu bentuk syukur yang luar biasa. Jadi kita nggak usah ngapalkan doa yang banyak sing angel-angel, itu cukup dengan kalimat alhamdulillah. Itu adalah doa yang paling agung, karena itu mengandung arti yang luar biasa. Segala puji bagi Allah, ya, apalagi tambah Rob alamin, Rabbul alamin, kita nggih Rob semesta alam, Tuhan semesta alam. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita itu bisa betul-betul mengaplikasikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ketenangan dalam diri kita, dan juga tentunya Allah akan memberikan hadiah kepada kita supaya kita itu bisa senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu sekalian, tadi ada di dalam surat Shad, Al-Quran surat Shad ayat yang ke-44, Ibu sekalian. Di sini ini diterangkan tentang pendapatnya Habib Ibnu Abi Habib. Beliau berpendapat ketika membaca firman Allah yang berbunyi inna wajadnahu sabiron ni'mal abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami mendapatkannya sebagai orang yang bersyukur. Sesungguhnya kami mendapatkannya sebagai orang yang bersyukur. Ni'mal abdu innahu awwab. Dialah sebaik-baik hamba, sungguh dia merupakan orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu-ibu sekalian, syukur ini yang menjadi kalau orang itu bersyukur, maka di dalam ayat ini diterangkan dialah sebaik-baik hamba. Jadi luar biasa manfaat dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bahkan akan digolongkan kepada orang yang sebaik-baik hamba. Nah, Habib mengatakan bahwa aku sungguh heran, aku diberi dan aku juga dipuji. Maksud perkataannya itu adalah bahwa jika Allah itu dipuji atas pemberiannya, berarti sesungguhnya dia memuji dirinya sendiri. Dengan demikian berarti Allah adalah yang memuji dan yang dipuji atas pemberiannya. Jadi memuji diri sendiri sama dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perkataan ini mengandung isyarat, di dalam kitab ini diterangkan, mengandung isyarat bahwa Allah adalah dia yang mencintai dan yang dicintai. Ini merupakan tingkatan yang tinggi yang hanya bisa dipahami sesuai dengan tingkat akal dan pemikiran kita. Mencintai, dia yang mencintai dan yang dicintai. Ini sebenarnya ya nggak perlu pemahaman yang terlalu, ini cukup kalau dia mencintai dan yang dicintai ya wajar gitu. Karena Allah itu ya memang berhak dicintai gitu ya. Allah itu kalau sudah dicintai, dia akan dicintai. Siapa yang mendekat kepadaku dengan berjalan, saya akan mendekat dengan berlari, kan gitu. Itu jadi Allah itu akan semakin dekat. Nah, kita itu, manusia itu kalau takut dengan Allah, dia akan mendekat kepada Allah. Beda kalau takut dengan makhluknya Allah. Kalau takut dengan makhluknya Allah malah menjauh gitu kan. Tapi kalau takut kepada Allah itu akan mendekat gitu ya. Akan mendekat. Tapi kalau takut dengan makhluknya Allah itu akan menjauh gitu. Kita takut sama orang, takut sama hewan gitu ya. Kalau ketemu dengan orang yang kita takuti, minggir gitu ya. Ketemu dengan hewan yang kita takuti, ya melayu gitu ya. Tapi dengan Allah tidak. Gitu. Tidak. Dengan Allah, kalau kita takut dengan Allah, kita akan senantiasa mendekat kepada Allah. Ibu rahimakumullah, yang terakhir ini karena materinya sabar dan syukur, jadi kembali kepada masalah syukur. Jadi sabar dan syukur itu di sini digambarkan
nikmat apa yang seharusnya atau yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang hamba. Ini di sini dicontohkan bahwa ada seorang raja mengirimkan kuda kepada budaknya agar ia itu bisa bergegas datang ketika dipanggil. Ketika dipanggil oleh raja. Jika ia menunggangi kuda itu dan bergegas menemui sang raja, berarti ia menggunakan nikmat dengan semestinya. Namun jika ia menungganginya untuk menjauhi raja, berarti ia bodoh dan mengingkari nikmatnya itu, nikmat yang diberikan oleh raja. Nah, Allah itu raja, memberikan kepada kita itu kenikmatan yang luar biasa. Meskinya nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu, nah ketika Allah manggil, gitu ya, kalau ada panggilan Allahu Akbar, itu kudune nikmat-nikmat yang kita yang kita diberikan pada Allah itu harus segera datang, gitu. Bukan malah ngadoh, gitu ya. Saat dan aku tak rono dhisik gitu. Oh, rono dhisik bablas ora ketemu gitu ya. Jadi itu, begitupun juga dengan kendaraan. Kita diberikan kenikmatan punya kendaraan. Ya, kalau bisa kendaraan itu digunakan untuk bersegera ketika ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan jauh dari masjid, jauh dari mushola, ada sepeda motor, ada ontel gitu ya. Nah, itu digunakan gitu ya. Nah, mobil kayaknya suwen ini ya motor lah, semua orang kayaknya sekarang udah punya motor gitu ya. Nah, itu digunakan daripada nanti ketinggalan jamaah. Jangan kemudian wis qomat ya, sholat ning omah lah gitu ya. Sholat ning omah ini padahal kan kalau sholat jamaah itu buat bapak-bapak itu satu langkah itu dihapus dosa, satu langkah berikutnya dinaikkan derajatnya. Gitu. Bahkan ada seorang sahabat yang namanya Sya'ban itu dia nggak mau rumahnya dekat dengan masjid karena dia tahu pahala jalannya itu luar biasa. Ini ceritanya panjang itu nggih. Ngupeng ning sak dereng adzan ngene. Ya, karena cepak itu ya kosak-kosik kan. Meletik tekan ya jauh itu. Lagi, ini Hasan. Ada tuh sahabat yang namanya Sya'ban itu. Dia itu perjalanan jalan kaki itu dari rumahnya ke Masjid Nabawi itu 3 jam. Dalam ceritanya itu. Tapi dia kalau sebelum subuh itu dia sudah di masjid. Sini pojokan dia, tempatnya nih pojokan, dia nggak mau ganggu teman-teman sahabat-sahabat yang lain. Dia di pojokan itu. Gitu ya. 3 jam perjalanan kaki itu dari rumah. Kalau dari sini masjidnya nanti ya, alun-alun Magelang ya. Itu subuh tuh sudah jamaah di sana gitu ya. Berarti kan jam 1 berangkatnya gitu kan. Jam 4 kan subuh sekarang. Raturu gitu ya. Itu jadi pahalanya luar biasa. Jadi kalau kita itu tahu bahwa nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini luar biasa itu ya kita gunakanlah. Jadi kalau sudah ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala sudahlah gitu. Yang lain engkosik gitu ya. Ya tinggal sudah gitu ya. Jadi ditinggal gitu ya. Karena nanti akan bisa berpengaruh dengan yang lain itu. Kalau kita kosak-kosik itu ya akhirnya diarahkan terus gitu ya. Diarahkan terus, akhirnya tahu-tahu sudah mau asar gitu ya. Sudah, kalau sudah waktu mepet asar itu tidak ada kewajiban yang lain kecuali sholat zuhur itu, gitu ya, segera gitu ya. Kan repot itu gitu ya. Harus segera sholat zuhur daripada ditunda-tunda kan nanti kayak gitu. Jadi repot sendiri. Tapi kalau di awal waktu itu masih ada waktu longgar kayak sekarang itu kan 2:30 lebih sedikit ya, itu sudah asar itu. Nah, kalau kita sudah sholat itu rasanya ayam gitu ya, ngenteni maghrib itu seneng gitu ya. Tapi orang kosak-kosik itu, akhirnya pirang-pirang gaweane numpuk, orang rampung-rampung, ngerti-ngerti, sore maghrib, urung asar gitu ya, kaget gitu ya.
Jadi itu ibu-ibu sekalian, ini terkait dengan materi sabar dan syukur sudah selesai pada kesempatan sore hari ini. Jadi intinya yang terakhir itu tadi disampaikan bahwa syukur itu menggunakan nikmat pada jalan yang seharusnya. Jadi dicontohkan seorang raja mengirimkan kuda kepada budaknya agar dia bisa bergegas datang untuk menemui rajanya. Jika ia menunggangi kuda itu dengan bergegas menemui sang raja, berarti ia menggunakan nikmat dengan semestinya. Namun jika ia menunggangi kudanya itu untuk menjauhi raja, berarti ia bodoh dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Insya Allah, Allah memberikan kepada kita kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat ini. Insya Allah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian ibu-ibu sekalian, materi kita pada sore hari ini, sabar dan syukur sudah selesai. Mari kita buka sakifanya. Munjuk riyen, monggo. Diunjuk riyen. Ini spesial niki. Tolong kita tak ngomben iki, monggo Ibu. Bismillah. Cocok niki hawa adem. Nggih ngunjuke jahe. Wah, masyaallah tenan. Iki pahala sing ketok ini. Sing cetang iku nggih. Cetha. Halaman 49 nggih saniki. Nggih, terlahir berarti niki untuk surat An-Naba nggih. Nah, ini nanti setelah selesai ini ke depan kita baca Quran bagaimana? Ya. Pegang Quran gitu nggih satu-satu, nanti kita cek satu ayat nonton nggih. Napa pripun? Monggo. Masalahnya mulai dari Al-Baqarah apa milih surat-suratnya bisa. Dari Al-Baqarah saja. Di Al-Baqarah saja. Nggih, Al-Baqarah saja. Urut saja. Nggih, makanya dipilih surat sing wis apal. Nggih, niki Al-Qur'an on diurutke ngoten. Al-Baqarah ayat 1 2 dugi pinten ngoten mangke disepakati to. Ayat sing pendek kan ampun setunggal ngoten nggih, paling minimal nggih. Gangsal lah minimal nggih, gangsal nggih satu orang 5 ayat ngoten. Mboten napa-napa nggih. Niki wong insyaallah membaca Al-Qur'an itu kata Nabi, dawuhipun Nabi, menawi lancar benjang pahalane ajeng sareng kalih malaikat. Menawi maos Quran ini ku grodal-gradul dapat pahala kali ngoten nggih. Tetap dapat pahala. Satu hurufnya tetap dinilai 10 pahala. Terus mboten usah isin, mboten usah kuatos wah aku jeneng wah drodok iki maca A dadi A ya. Nanti dibetulin gitu nggih. Nanti dibetulin biar betul ngoten nggih. Katose ngoten niku sekejo katose nggih Bu nggih. Napa pripun? Nggih, sambal pinter. Dan kita nggih. Alhamdulillah. Nggih. Nggih. Oh, atam nggih. Ya. Ya. Ya paling enggak kita itu digolongkan kepada orang yang cinta Al-Qur'an. Jadi kalau cinta Al-Qur'an nanti Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada kita. Dimulai dari alam kubur, ketika kita itu masuk ke alam kubur itu. Mulai apa? Al-Qur'an itu akan datang berupa cahaya gitu nggih. Berupa cahaya supaya alam kubur kita tidak gelap kan itu. Ngoten nggih, monggo halaman ke-49 surat An-Naba. Monggo ta'awudz sareng-sareng monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun.
'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an fajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada
Lit-taghina ma'aba. Lit-taghina ma'aba. Mana Bu? Labisina fiha ahqaba. La yadhuquna fiha bardaw wala syaraba. La yadhuquna fiha bardaw wala syaraba. Illa hamiman wa ghassaqa. Illa hamiman wa ghassaqa. Jazaa'an wifaqa. Jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Inna lil muttaqina mafaza. Inna lil muttaqina mafaza. Hadaika wa a'naba. Hadaika wa a'naba. Wa kawa'iba atraba. Wa kawa'iba atraba. Wa ka'san dihaqa. Wa ka'san dihaqa. La yasma'una fiha laghwan wala kidzaba. La yasma'una fiha laghwan wala kidzaba. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba.
Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. La yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba. La yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba. Dzalikal yaumul haqq. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum azaban qariba. Inna anzarnakum azaban qariba. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nggih, monggo saking ajeng. Ampun sareng-sareng ri. Ampun sedekah. Alon-alon monggo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasalun. Anin naba'il azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan
wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfahu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada labisina fiha ahqaba la yaruquna fiha bardaw wa la syaraba illa hamiman wa hassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa adzaba inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwaw wa la kidhaba jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman wa ma bainahuma rahman la yamlikuna minhu khitaba yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba dzalikal yaumul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sadaqallah. Atau saya pun ngos-ngosan atau sing. Ternyata nggih kesel nggih.
ibu-ibu sekalian apa namanya? Insya Allah kalau sudah lancar itu sebenarnya enak sebenarnya. Apa ngaji itu kurang maksudnya. Karena nggak lancar itu jadi kayak kesel gitu gitu. Mana semuanya bergerak gitu ya, terutama pikiran itu gitu ya. Tanya Gitu. boleh Pak? Gimana? Tanya. Nggih, monggo Bu. Ayat 30 itu Nggih. ada Ayat 30. Nggih. Fadzuku falan Baluku nasi. itu ada tanda. Fadzuku itu tuh panjang itu Agak aslinya. panjang tuh kalau ada itu Iya, matobi itu. Fadzuku falan sa ayunan gitu. bahasa ayunan. Nggih. Balu. Itu tetap matobi itu. Kalau berhenti panjang. Ya berhenti nggak apa-apa itu sebenarnya. Fadzuku gitu, cuman itu kan ayatnya pendek, jadi dibablaskan saja. Nggih. Seayunan itu. Nggih, fadzuku falan nasi. Nggih, Allah. Yang itu. Nanti kalau ada nolnya di atas itu kan nggak panjang tuh Pak. Iya. Nggak panjang. Ya sa'alyunan saja tidak dibaca panjang. Jadi nahul kan nulayan itu. Nggih. Akan dabui, akan dabui. Terutama di ayat-ayat yang panjang-panjang itu. Jadi kalau tak cermati niku kok mau kula salat niku tak pikir kok mungkin bacane salah kabeh. nggih usno to. Nggih. Kan hanya apalan zaman cilik. Iya zaman cilik. Nggih. Panjang pendek barang kan Panjang pendek. Zaman cilik. Nggih. nggih. Nggih, mula Ya Tak pikir mau salah. Kok mau masuk barang itu. nggih. Ya motor kan kula lo bakal itu kan aku Enten sing nek ngoten niku malah tasih anu. Enten sing panjang malahan. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Malah ngoten niku. Meskinya kan pendek. Ini baca apa? Alhaqumut takasur. Harusnya kan takasur kan. Takasur melakasur. ya kan rahmatnya di sini. Niki kali ngobrol mawon nggih, njur lajeng dirampungkan mawon bro, di napa diakhiri mawon. Sadaqallahul azim bro. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salah di asto.